Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Makfirah dengan NIM 210600088. Pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perumusan Kebijakan Pembangunan serta Peranan Pasar, Negara, dan Masyarakat. Materinya mencangkup persoalan keseimbangan, perencanaan pembangunan konsep dan logika, proses perencanaan, beberapa model dasar, kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan, perekonomian pasar, konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutan, ekonomi politik pembangunan, teori perumusan dan reformasi kebijakan, pasar pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas, dan tren dalam tata kelola reformasi. Yang pertama, persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur, di bagian lain dunia, termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di beberapa negara transisi, pemerintah seringkali tampak menghambat alih-alih membantu, serta membatasi pasar alih-alih memfasilitasi peran pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Bab ini mengkaji keseimbangan dan hubungan antar negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam bab ini, kita akan membahas peran dan keterbatasan perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di negara-negara berkembang, mengupas masalah-masalah dalam transisi ekonomi menuju perekonomian pasar yang lebih kompetitif, dan mengangkat beberapa pertanyaan fundamental seperti peran yang tepat bagi negara dan bagaimana aktivitas ekonomi sektor publik dan swasta dapat saling mendukung. Kita akan memulai dengan ulasan singkat mengenai hakikat perencanaan pembangunan dan sebuah ringkasan mengenai berbagai masalah perencanaan yang umum. Setelah itu, kita akan membahas syarat-syarat untuk melaksanakan transisi ekonomi menuju perekonomian pasar dan mengevaluasi berbagai argumen yang mendukung maupun menentang peran pemerintah negara-negara kontemporer. Selanjutnya, perencanaan pembangunan, konsep dan logika. Mistik perencanaan. Pada dasawarsa awal setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tepat sasaran menuju kemajuan ekonomi. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintahan, yang setiap 5 tahun atau lebih, perencanaan pembangunan terbaru disambut dengan begitu meriah. Hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi atau ekonomi planning bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara, seperti pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Demikian demi mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Sektor swasta di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan satu bentuk lagi yang mulai mengemukakan. Yang pertama, sektor subsisten tradisional. Terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar lokal. Yang kedua, usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Yang ketiga, perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wira swastawan lokal. Yang keempat, perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh atau sebagian, yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial. Atau modal perusahaan biasanya berasal dari luar negeri dan sebagian besar hasil modal ini mengalir ke luar negeri. Yang kelima, perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah domestik, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal dan seringkali tercatat di bursa efek nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, Cina, tetapi lebih sering terdapat di negara-negara berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah dan jarang sekali di negara-negara maju. Logika perencanaan pembangunan. Yang pertama, kegagalan pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktural dan operasi. Pasar komoditas dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk. Dan keberadaan harga yang terdistorsir sering kali berarti bahwa produsen dan konsumen merespon sinyal dan intensif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atas berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Oleh karena itu, diyakini bahwa pemerintah berperan penting dalam mengintegrasikan pasar dan memodifikasi harga. Terlebih lagi, kegagalan pasar untuk menetapkan harga faktor produksi secara tepat diasumsikan mengakibatkan adanya disparatitas bruto antara penilaian sosial dan swasta dari proyek investasi alternatif. Sehingga, tanpa adanya campur tangan pemerintah, pasar akan menghasilkan misalokasi sumber daya pada kegagalan pasar saat ini dan di masa depan atau paling tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak memenuhi kepentingan sosial dalam jangka panjang. Yang kedua, mobilisasi dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Proyek-proyek investasi harus dipilih bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas parsial, seperti yang biasa ditunjukkan oleh rasio modal output dari sebuah industri, namun juga dikaitkan dengan program pembangunan secara keseluruhan yang memperhitungkan perekonomian eksternal, konsekuensi tidak langsung, dan tujuan jangka panjang. Tiga, tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menghalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan memobilisasi dukungan masyarakat luas dan melampaui batas kelas, kasta, ras, agama, atau suku yang dimaksud mengajak seluruh warga negara untuk bekerja sama membangun negara. Diyakini bahwa suatu pemerintahan sentral yang tercerahkan melalui rencana ekonominya dapat menyediakan insentif yang dibutuhkan
untuk mengatasi kekuatan tradisionalisme dan pengkotaan yang berniat menghambat dan memecah belah dalam rangka mencapai kemajuan material dan sosial bagi masyarakat luas. Yang keempat, bantuan luar negeri perumusan perencanaan pembangunan rinci seringkali menjadi syarat tertentu untuk memperoleh bantuan luar negeri bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakini para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Selanjutnya itu proses perencanaan beberapa model dasar. Tiga tahapan perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model makroekonomi formal. Model perencanaan ekonomi secara luas itu dapat dibagi menjadi dua kategori dasar. Yang pertama, model pertumbuhan agregat, perkiraan makroekonomi perubahan terencana atau yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi utama. Dan yang kedua, model input-output multisektor, akuntansi sosial, dan model equilibrium umum yang dapat dihitung atau computable general equilibrium atau CGE yang memastikan atau antara lain dampak dari produksi, sumber daya, tenaga kerja, dan pendapatan falas terhadap serangkaian target permintaan akhir tertentu dalam kerangka kerja arus produk antar industri yang konsisten secara internal. Ketiga, tahapan perencanaan tersebut, seperti agregat sektoral dan proyek, merupakan instrumen intelektual utama bagi otoritas yang menyusun perencanaan. Model pertumbuhan agregat. Sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan jumlah variabel terbatas. Model perencanaan yang pertama dan paling mendasar yang digunakan hampir semua negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam pembentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Peran proyek analisis biaya manfaat sosial. Sebagian besar keputusan operasional harian mengenai alokasi dana investasi pemerintah yang terbatas didasarkan pada teknik analisis mikroekonomi yang disebut dengan penilaian proyek. Konsep dasar dan metodologi. Metodologi penilaian proyek bertumpu pada teori dan praktik analisis biaya manfaat sosial yang digunakan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Perhitungan profitabilitas sosial dari suatu investasi meliputi 3 tahap. Yang pertama, kita harus merinci fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan, biasanya berupa manfaat sosial neto dengan beberapa ukuran tentang bagaimana manfaat yang berbeda, misalnya konsumsi per kapita, distribusi pendapatan, diperhitungkan, dan trade-off apa yang muncul di antara keduanya. Untuk sampai pada perhitungan manfaat sosial neto, kita memerlukan beberapa ukuran sosial mengenai nilai unit dan seluruh input-output proyek. Ukuran sosial ini biasanya disebut dengan harga pembukuan atau harga bayangan atas input dan output untuk membedakan dari harga pasar. Aktual 14 secara umum, semakin besar perbedaan antara harga bayangan dengan harga pasar, maka semakin besar pula keperluan akan analisis biaya manfaat sosial dalam membuat aturan-aturan bagi keputusan investasi publik dan pemerintahan. Yang ketiga, kita memerlukan beberapa kriteria keputusan untuk mengurangi arus manfaat dan biaya sosial yang diproyeksikan menjadi suatu indeks yang nilainya dapat digunakan
untuk menyetujui atau menolak suatu proyek atau memeringkatkan terhadap proyek-proyek alternatif. Penetapan tujuan dengan adanya banyak kesulitan untuk mengaitkan nilai numerik atas hal-hal seperti kesatuan sosial, kemandirian bangsa, stabilitas politik, modernisasi, dan kualitas hidup. Perencanaan ekonomi biasanya mengukur nilai sosial dari suatu proyek berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap aliran neto dari barang dan jasa masa depan dalam perekonomian, yakni berdasarkan dampak terhadap tingkat konsumsi masa depan. Penghitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial. Inti dari analisis biaya memanfaatkan sosial adalah perhitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya dan juga besaran biaya yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Kecacatan dalam rencana dan implementasinya, rencana pembangunan seringkali terlalu ambisius. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus, tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali besar dalam rancangannya, akan tetapi samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya. Dalam hal ini, rencana-rencana itu memiliki banyak kesamaan dengan mencantumkan daftar bidang permasalahan yang berlebihan, sekitar 60 sampai lebih dari 100 bidang yang masuk dalam persyaratan bantuan pembangunan Bank Dunia dan IMF. Data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keandalan data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak dapat diandalkan, atau bahkan tidak tersedia seperti yang sering terjadi di banyak negara miskin, maka keakuratan dan konsisten internal dari rencana kuantitatif untuk persoalan perekonomian keseluruhan menjadi jauh menurun. Dan ketika datanya tidak diandal ini diperparah oleh kelangkaan ekonomi, ahli statistik, dan personel perencanaan lainnya yang berkualitas. Usaha untuk merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan yang komprehensif dan rinci memungkinkan hanya akan menghasilkan kegagalan di semua tingkatan. Selanjutnya, perekonomian pasar. Persyaratan sosiokultural dan persyaratan ekonomi. Nathan Kevit dan Robert Dorfman mengidentifikasi 14 persyaratan kelembagaan dan kebudayaan pasar swasta berjalan efektif. Yang pertama, kepercayaan. Kedua, hukum dan ketertiban. Yang ketiga, keamanan individu dan properti atau barang milik. Yang keempat, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama. Yang kelima, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan. Yang keenam, altruisme masyarakat. Yang ketujuh, mobilitas sosial, legitimasi ambisi, dan toleransi atas semangat bersaing. Yang kedelapan, nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. Yang kesembilan, menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Yang kesepuluh, rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. Yang kesebelas, kejujuran dalam pemerintahan. Kedua belas, bentuk persaingan yang efisien yang berkebalikan dengan kendali monopolistik. 13, kebebasan informasi. Dan ke-14, aliran informasi tanpa batasan atau pemihakan. Selanjutnya, konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutan. Selama dekade 1980-an, dan awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Williamson, mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu oleh IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga kunci pemerintah Amerika Serikat. Konsekuensi ini mengandung 10 butir kesepuluhan
mengandung 10 butir. Kesimpulan butir konsensus Washington cukup mengejutkan dilihat dari apa yang termuat maupun dari apa yang tidak termuat. Menuju konsensus. Belakangan ini telah terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia dalam memandang konsensus Washington. Di Amerika, pandangan baru ini yang terkadang disebut sebagai konsensus baru merupakan perwujudan dari gagasan yang tercetus pada Summit of the American pada bulan April 1990 di Santiago, Chile. Kontribusi penting lainnya atas upaya untuk menyabarkan konsensus yang lebih luas, lebih seimbang, meski hanya berfokus pada pertumbuhan ketimbangan pembangunan manusia yang lebih luas, termasuk Growth Report. Hingga akhir-akhir ini, dua pandangan yang ekstrem sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Perdagangan pertama adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Lembaga dan ketergantungan alur. Kerangka kerja yang disusun oleh pemenang Nobel Douglas North berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai not, membedakan lembaga atau institusi dengan organisasi. Lembaga adalah aturan permainan ekonomi, formal maupun informal. Lembaga adalah kendala-kendala yang diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak atau hukum yang menetapkan intensif bagi tabungan investasi, produksi, dan perdagangan. Berikutnya, pasar pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Belakang ini, semakin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang mengeliat pula. Dengan mengandalkan dua sektor pertama saja merupakan hal tidak mungkin dilakukan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam konteks pembangunan, tetapi juga bisa disebut dengan organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat madani, atau organisasi warga. Setidaknya ada 7 jenis keunggulan komparatif organisasional yang tumpang tindih dan saling memperkuat bagi LSM internasional ataupun nasional, atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis komunitas. Yang pertama, inovasi. LSM dapat memerankan peran penting dalam perencanaan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan lainnya. Sebagai contoh, LSM yang bekerja langsung dengan orang miskin dapat menyusun program yang baru dan lebih efektif yang menjangkau masyarakat miskin yang ditunjang oleh hubungan kerja yang erat. Yang kedua, fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting bagi masyarakat tempatnya bekerja. Pada prinsipnya, sebuah LSM tidak dihambat oleh batas kebijakan publik atau agenda lain seperti prioritas bantuan luar negeri dari negara donor atau program pemerintah lokal atau nasional. Dan memang LSM nasional seperti BRAC dalam studi kasus bab ini pada prinsipnya juga tidak terhambat oleh preferensi LSM internasional dan sebaliknya. Yang ketiga, pengetahuan teknik khusus LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknik dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah atau perusahaan lokal. Khususnya LSM internasional dapat menarik pengalaman banyak negara yang mungkin dapat menawarkan berbagai kemungkinan model pengentasan kemiskinan pada sesuatu negara dan juga solusinya. Tentu saja hal ini menjadi sebagian landasan bagi kredibilitas. Yang keempat, barang publik lokal yang ditargetkan. Barang dan jasa yang bersaing dapat dikecualikan termasuk ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling baik juga dirancang dan disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja bersama dengan kelompok-kelompok. Yang kelima,
perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama LSM termasuk Federasi OBK lokal dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang milik bersama dan penyediaan barang publik lokal yang ditargetkan. Yang keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Dalam praktiknya, LSM mempunyai keunggulan lain dibandingkan pemerintah dan memperoleh kepercayaan dan memberikan layanan yang efektif kepada kelompok dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrim. Kehadiran dan hubungan lokal LSM, interaksi dan komunikasi yang erat, dan perjuangan partisipasi yang lebih besar dapat menumbuhkan rasa percaya yang lebih besar di antara kalangan miskin dan warga lainnya. Yang terakhir, representasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan dari proses politik dan bahkan dari pertimbangan masyarakat lokal. LSM dapat memainkan peran dalam menampung preferensi dan oleh karenanya dapat mempresentasikan kebutuhan komunitas lokal. Selanjutnya, tren dalam tata kelola reformasi. Menangani masalah korupsi, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian indeks korupsi. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbang memperebutkan distribusinya dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan hingga taraf ini. Perbaikan dalam tata kelola pada umumnya dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana yang mempercepat proses pembangunan. Desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas yang berarti bahwa keputusan dibuat sebagai besar pada tingkat lokal jika memungkinkan. Britania Raya telah mendesentralisasikan otoritasnya kepada Skotlandia dan Wales dan juga kepada otoritas lokal di Inggris. Partisipasi pembangunan. Jika tujuan perekonomian adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi, sumbangan pendapat dalam kebijakan pembangunan oleh pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan itu sendiri merupakan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi yang merupakan suatu cara untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan menjadi tujuan lain pembangunan lebih jauh. Pertumbuhan ekonomi banyak terbantu oleh pembangunan manusia dan tidak mungkin berkelanjutan tanpanya. Partisipasi pembangunan terbukti membuat proyek-proyek berjalan dengan lebih baik. Dengan partisipasi yang murni dan penuh oleh para penerima manfaat atas penentuan pilihan proyek dan bagaimana bantuan pembangunan digunakan secara umum. Kita dapat berharap menyaksikan korupsi yang lebih rendah dan pembangunan yang lebih besar per dolar pembantuan yang dihabiskan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.